Ya, perkenalkan nama saya Leni Irawati Gultom dari kelas A5 PKP dengan NIM 1806039 dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Saat ini diberikan tugas oleh dosen mata kuliah ekotoksikologi perairan, yaitu Bapak Agung Sasongko, ya, dengan judul ekotoksikologi perairan. Pertama masuk oleh kita ke pengertian atau definisi dari ekotoksikologi. Pengertian ekotoksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan racun yang ada di dalam suatu perairan, atau biasa dikatakan juga ilmu yang mempelajari tentang racun-racun di perairan. Pada pembahasan kali ini ada 3 poin penting yang menjadi presentasi dari saya. Yang pertama adalah sumber toksik terhadap biota perairan. Yang kedua adalah sifat toksik terhadap biota perairan. Yang terakhir adalah pengaruh toksik terhadap biota perairan. Masuk oleh kita ke yang pertama, yaitu sumber toksik. Dari industri yang pertama yaitu sumber toksik, yaitu dari industri dalam suatu perusahaan. Ketahui bersama bahwa setiap industri memiliki limbah yang pastinya tidak digunakan lagi, dan kebanyakan dari beberapa perusahaan industri memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu tidak mengolah terlebih dahulu limbah-limbah mereka dan membuangnya secara gampang saja ke perairan. Justru ini membawa zat-zat kimia yang dapat berdampak buruk bagi biota yang ada di perairan. Yang kedua, dari bahan pertanian. Ya, tentu dalam bertani ada saja pestisida yang digunakan untuk merawat dan memelihara tanaman yang dipelihara oleh masing-masing petani. Nah, apabila tidak ditangani dengan baik atau dalam penggunaan yang berlebih, maka adanya akan memungkinkan adanya input nutrien berlebih ke dalam perairan, dan tentunya akan berdampak negatif bagi biota perairan juga. Dan yang ketiga, sumber toksik yaitu dari industri rumah tangga. Kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya bahan kimia, mulai dari pangan, sandang, bahkan cuci kakus, bahkan terutama dari deterjen, sabun, Pepsodent, dan odol maksudnya, dan sampai ke kosmetik-kosmetik yang biasa digunakan oleh kebanyakan dari rumah tangga. Semuanya jika tidak ditangani dengan baik, dibuang sembarangan, akan menyebabkan kerugian bagi biota perairan. Nah, perlu kita ketahui bersama, toksik atau tidaknya suatu zat itu ditentukan dari kuantitas zatnya. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena contohnya saja, garam dalam jumlah yang banyak akan menjadi toksik bagi tubuh. Ya, kuantitas juga sangat menentukan, yaitu jika dalam jumlah sedikit akan sangat berguna bagi tubuh manusia untuk melakukan metabolisme garam tadi ya. Nah, itu dia. Yang setelah kita ke poin yang kedua, yaitu sifat toksik. Sifat toksik terhadap perairan adalah sebagai ancaman. Ya, benar. Yang namanya racun pasti mengancam bagi sesuatu yang tidak dengan sengaja didatangkan, seperti itu. Jika kita tidak membutuhkan racun, tapi tiba-tiba ada racun yang kita sendiri tidak membutuhkannya, seperti itu, pasti racun tersebut akan sangat mengancam kehidupan kita. Seperti orang-orang yang keracunan makanan, tentunya mereka tidak mengharapkan hal itu terjadi karena itu sangat mengancam kesehatan mereka. Adapun faktor penyebabnya antara lain, yang pertama adalah air menjadi kotor. Ya, kenapa? Karena itu nutrien atau nutrisi berlebih. Ya, yang kedua, banyak senyawa organik sintesis yang ikut masuk ke perairan dan juga sampah ya. Plastik itu banyak mengandung logam berat yang sangat-sangat berbahaya bagi biota-biota yang ada di laut, baik perairan
tawar maupun perairan laut. Nah, setelah kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengaruh umum toksik terhadap biota perairan. Ini pengaruh umumnya. Ada 5 yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu terdapat penurunan adaptasi. Ya, tentunya ketika ada sesuatu perubahan dalam suatu lingkungan akan bertambah usaha kita untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah, contohnya saja yang selama ini biota yang ada di laut itu dengan mudahnya beradaptasi. Tapi ketika ada perubahan input toksik dari darat, dari hulu ke hilir, maka yang tadinya hanya butuh sekian besar usaha untuk beradaptasi sekarang menjadi lambat untuk beradaptasi karena banyak yang perlu diadaptasi, ada banyak perubahan, beradaptasi dengan A, B, C, dan D banyak. Yang kedua, dampak buruk pada spesies tertentu. Ya, pastinya ada beberapa spesies yang tidak tahan dengan keadaan tertentu, apalagi adanya input baru di dalam perairan yang mengakibatkan bahkan kepunahan seperti itu. Yang ketiga, perubahan pada struktur komunitas dan pengurangan jumlah spesies. Nah, ya pastinya jika ada yang berdampak buruk seperti itu, pastinya ada komunitas tertentu yang menjadi ada perubahan, misalnya komunitas A menjadi semakin kecil atau komunitas B menjadi semakin besar, dan katanya pengurangan jumlah spesies. Ya, itulah dia kenapa jadi kecil jadi besar, karena ada yang berkurang, ada yang bertambah, tapi sangat jarang ada yang bertambah karena satu saja ekosistem terganggu, otomatis semua yang di dalam ekosistem lain akan terganggu seperti itu, karena semua di alam ini saling berkaitan, khususnya juga di perairan sangat mempunyai ekosistem yang saling terikat. Yang keempat adalah berubahnya pola aliran energi. Yang dimaksud dengan berubahnya pola aliran energi adalah bisa saja dapat muncul atau ditemukan spesies kebetulan yang belum pernah ditemukan selama ini yang siklus hidupnya pendek. Ya, karena itu tadi ya, misalnya ada perubahan gen dan sebagainya. Dan yang kelima, terdapat fluktuasi populasi, sama seperti poin ketiga tadi, pastinya ada naik turunnya populasi. Ya, seperti itu. Ya, di akhir kata saya ucapkan terima kasih buat perhatiannya. Saya Leni Elwati Kultum, mohon izin mundur diri. Saya akhiri, sampai jumpa.